Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Faradia Kirani dengan NPM 2201082002 yang akan mempresentasikan dengan materi software. Pembahasan yang akan kita bahas dalam materi software yaitu ada sistem operasi atau SO, software aplikasi atau SA, dan bahasa pemrograman atau BP. Baik, kita masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada sistem operasi atau SO, yaitu perangkat lunak paling penting yang berjalan di komputer atau perangkat digital. SO bertindak sebagai jembatan atau intermediary antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat keras atau hardware komputer. Adapun fungsi dari SO ini ada 5, yaitu yang pertama ada manajemen sumber daya atau resource management, yaitu mengelola dan mengalokasikan sumber daya seperti CPU, RAM, perangkat I/O, input atau output, dan penyimpanan. Lalu yang kedua itu antarmuka pengguna atau user interface, yaitu menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, baik melalui GUI atau graphical user interface seperti icon dan jendela maupun CLI atau command line interface yang berbasis teks. Lalu fungsi selanjutnya itu manajemen proses, yaitu menangani proses atau eksekusi program yang berjalan, memastikan setiap program mendapatkan waktu CPU yang dibutuhkan tanpa mengganggu program lain. Lalu fungsi yang keempat yaitu manajemen memori, yaitu mengatur penggunaan memori utama atau RAM, melacak bagian mana dari memori yang sedang digunakan dan oleh siapa, serta mengalokasikan dan mendealokasikan memori sesuai kebutuhan. Lalu fungsi SO yang terakhir yaitu manajemen berkas atau file management, yaitu mengatur penyimpanan, pengambilan, penamaan, berbagi, dan perlindungan file dalam sistem. Berikut ini adalah contoh dari SO, yaitu untuk komputer atau desktop, yaitu Microsoft Windows seperti Windows 11. Mac OS untuk perangkat Apple, dan Linux seperti Ubuntu dan Fedora. Untuk perangkat seluler atau Android, yaitu seperti Google atau iOS untuk Apple. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ada software aplikasi atau SA, yaitu program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi yang berfungsi untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik yang dibutuhkan pengguna akhir atau end user. Dan di sini ada pun klasifikasi dan contoh SA atau software aplikasi, yaitu ada aplikasi produktivitas atau untuk office atau kantor. Yang pertama mengelola kata seperti Microsoft Word, Google Docs untuk membuat dan mengedit dokumen teks. Lalu yang kedua itu ada lembar kerja atau spreadsheet, yaitu seperti Microsoft Excel, Google Sheet untuk perhitungan analisis data dan pembuatan grafik. Lalu yang ketiga yaitu ada presentasi. Aplikasi yang digunakan yaitu seperti Microsoft PowerPoint, Google Slide untuk membuat tayangan slide presentasi. Nah, di sini ada aplikasi web browser yang digunakan untuk mengakses dan menjelajahi internet. Contohnya itu seperti Google Chrome yang umumnya digunakan di laptop, terus ada Mozilla Firefox dan Microsoft Edge serta Safari. Selanjutnya ada aplikasi multimedia dan desain yang digunakan untuk membuat, mengedit, atau melihat konten digital. Contohnya itu seperti Adobe Photoshop atau editor grafis. Selanjutnya ada Adobe Premiere Pro atau editor video.
atau Spotify atau pemutar musik. Tentu jelas sudah sangat lumrah kalian dengar untuk aplikasi Spotify ini ya. Karena kalian pasti punya semua untuk muter-muter musik di zaman sekarang yang sedang viral seperti itu. Yang sedang trending seperti itu ya. Terus selanjutnya itu ada aplikasi komunikasi yang digunakan untuk mengirim pesan atau berkomunikasi. Contohnya seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, dan Zoom. Lalu pembahasan kita yang terakhir yaitu bahasa pemrograman atau BP, yaitu serangkaian aturan sintaksis dan semantik yang digunakan untuk menulis instruksi yang dapat dipahami dan dieksekusi oleh komputer untuk mencapai suatu tugas. Program yang ditulis dalam BP akan diterjemahkan menjadi bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh hardware. Nah, tingkatan bahasa pemrograman itu ada yang pertama, ada bahasa tingkat rendah atau low level language, yaitu biasanya sangat dekat dengan bahasa mesin atau arsitektur hardware yang sulit dipahami oleh manusia. Biasanya manusia seringkali tidak paham dengan bahasa ini. Contohnya seperti assembly language. Lalu, tingkat bahasa pemrograman yang kedua yaitu ada bahasa tingkat tinggi atau high level language, yaitu sangat dekat dengan bahasa manusia atau bahasa Inggris pada umumnya, sehingga mudah dipelajari dan dipelihara atau mudah dimengerti ya, dipelajari dan mudah dimengerti. Dan bahasa tersebut itu jauh dari arsitektur hardware atau jauh dari bahasa mesin, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh manusia atau pengguna. Contohnya itu seperti Python, Java, JavaScript, dan PHP. Lalu ini ada contoh BP berdasarkan kegunaannya. Yang pertama yaitu pengembangan web atau front end atau client, yaitu ada JavaScript yang tadi sebelumnya dibahas, yaitu untuk membuat interaksi dan dinamika pada halaman web. Lalu selanjutnya itu ada HTML dan CSS, bukan bahasa pemrograman murni, tetapi esensial untuk struktur dan gaya visual web. Selanjutnya yang kedua itu ada pengembangan web atau back-end atau server, yaitu Python yang populer untuk back-end web, data science, dan machine learning. Ada pula PHP yang sebelumnya dibahas tadi, yaitu dominan untuk mengembangkan web berbasis server, yaitu misalnya WordPress. Lalu yang terakhir itu ada Java yang digunakan secara luas untuk aplikasi enterprise dan pengembangan Android. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan aplikasi mobile, yaitu ada Kotlin atau untuk Android, ada Swift untuk iOS. Lalu yang terakhir, contoh berdasarkan kegunaan yang terakhir itu ada bahasa query atau database, yaitu ada SQL, yaitu struktur query language, yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi basis data. Oke, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya pada materi software. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.